Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku Bikits Pangen, dan kali ini kita akan masuk di pembelajaran 1 dengan materi feedback. Materi kali ini yaitu berkaitan dengan PPPK 2021 jalur kependidikan, ya. Nah, dalam pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar tentang definisi feedback dan juga tentang jenis-jenis feedback yang sudah dirangkum oleh Bikits Pangen. Jadi untuk lebih jelasnya silakan tonton terus video ini sampai berakhir. Oke, mari kita masuk materi yang pertama, yaitu definisi feedback. Kata feedback merupakan dua kata bentukan dalam bahasa Inggris, yakni kata feed yang berarti memberi makan dan back yang berarti kembali. Secara harfiah, kata feedback itu berarti memberi makan kembali, tapi makna sebenarnya adalah memberi masukan kembali. Atau dengan kata lain, feedback adalah tanggapan atau respon yang diberikan oleh seorang komunikan kepada komunikator ataupun sebaliknya. Seperti itu ya, definisi dari kata feedback. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis dari feedback. Nah, biasanya ini adalah yang sering keluar di soal-soal PPPK pendidikan terutama ya. Mari kita belajar tentang jenis-jenis feedback. Sejumlah ahli ilmu komunikasi mengklasifikasi jenis-jenis feedback secara berbeda-beda, namun esensinya tetap sama. Dari Bikits Pangen sudah merangkum beberapa jenis-jenis feedback yang bisa dipelajari kakak-kakak semuanya yang sedang berjuang untuk P3K tahun 2021. Yang pertama yaitu adalah internal feedback. Internal feedback adalah umpan balik yang diberikan oleh komunikator, bukan berasal dari komunikan, akan tetapi datang dari komunikator itu sendiri. Jadi asalnya yaitu dari komunikator itu sendiri. Atau dengan kata lain, feedback internal adalah tanggapan atau respon yang berasal dari diri sendiri, dari komunikator itu sendiri. Maksudnya, ketika seorang komunikator menyampaikan suatu hal kepada komunikan, kemudian dia meralat apa yang disampaikan karena berbagai hal tertentu, nah inilah yang disebut feedback internal. Kemudian yang kedua yaitu feedback eksternal, kebalikannya. External feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan. Yang selanjutnya yaitu representative feedback. Sesuai dengan karakteristik komunikasi massa yang komunikannya bersifat heterogen. Saya ulangi, yaitu komunikasi massa yang komunikannya bersifat heterogen. Karena itu umpan balik yang datang biasanya merupakan representatif atau wakil. Yang selanjutnya yaitu cumulative feedback. Cumulative feedback adalah umpan balik yang datang kepada komunikator, dihimpun dahulu dan tidak segera diubah dalam pesan berikutnya. Sesuai dengan karakteristik komunikasi massa yang komunikannya bersifat homogen. Saya ulangi, yang komunikannya bersifat homogen. Jadi jika representatif, komunikannya bersifat heterogen, sedangkan kumulatif, komunikannya bersifat homogen. Ini yang sering keluar dalam soal ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu quantitative feedback. Sesuai dengan katanya yaitu kuantitatif, artinya adalah umpan balik yang datang pada umumnya diukur dengan jumlahnya atau kuantitasnya. Dan sedangkan yang terakhir yaitu institusi feedback. Adalah umpan balik yang terlembagakan. Dilakukan dengan cara mendatangi langsung khalayak untuk mengumpulkan pendapatnya kemudian dianalisis oleh lembaga tersebut. Nah, itu dia jenis-jenis feedback atau umpan balik yang dirangkum oleh Bikits Pangen. Ada 6 ya. Kita ulangi, yang pertama yaitu internal feedback, yang feedbacknya itu datang dari komunikator itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah external feedback, di mana feedback itu berasal dari komunikan. Kemudian yang ketiga adalah representative feedback, artinya komunikannya bersifat heterogen. Kemudian yang keempat adalah cumulative feedback, komunikannya bersifat homogen.
Yang kelima yaitu quantitative feedback, yang pada umumnya diukur dengan jumlahnya. Dan yang terakhir yaitu institusi feedback, adalah umpan balik yang terlembagakan. Nah, sekarang kita akan belajar contoh-contoh soal yang keluar pada soal PPPK tahun-tahun yang lalu, di mana kompetensi ini masuk dalam kompetensi teknis. Kita langsung saja ya. Yang pertama yaitu pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah, sudah sangat jelas ya, jawabannya yaitu representative feedback. Kemudian yang kedua, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen. Kalian tidak usah terpaku dengan soal yang begitu panjang. Dilihat kalimat terakhir yaitu jenis umpan balik jika siswa homogen. Jawabannya sudah jelas ya, yaitu kumulatif feedback. Nah, sekian dulu pembelajaran 1. Jangan lupa untuk tetap tonton channel Bikit Semangen. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.